Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman dalam hal budaya positif selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Arita Lesyanti, CGT Angkatan 3 dari Kepulauan Selayar. Mengawali modul 1 dalam pendidikan guru penggerak, kami dihadapi oleh 4 modul kecil, yaitu 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Mengawali pembelajaran kami sebagai guru penggerak, kami dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yang terkenal dengan somboyangnya Ingarso Santulodo, Imadia Mangukarso, Tuturi Handayani, di mana seorang pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Imadia Mangukarso, seorang guru, adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Dan Tuturi Handayani, pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan penunjuk arah yang benar bagi hidup peserta didik, serta di belakang memberikan dorongan untuk memotivasi dalam tugas dan tanggung jawab. Dasar-dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peserta didik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Dengan demikian, sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi di sini petani diibaratkan kita sebagai pendidik atau seorang guru. Diibaratkan biji jagung itu adalah peserta didik yang akan kita semai, kita akan rawat, kita akan tuntun sehingga menjadi peserta didik yang berkualitas. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup dari pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didikan anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Dasar-dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Dalam menentukan budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga baik, selanjutnya budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam masyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Artinya, keluarga adalah tempat atau sarana pertama seorang anak itu mendapatkan sebuah ilmu. Keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Di sini muncul sebuah pertanyaan pematik, perlukah seorang anak mendapatkan tuntunan dalam pendidikan? Saya ini salah satu dari rekan-rekan guru untuk memberikan pendapat mengenai perlukah seorang anak mendapatkan tuntunan dalam pendidikan. Ibu Haryanti, coba saya mau dengar pendapat Ibu. Baiklah, saya akan menjawab bahwa perlukah seorang anak mendapatkan tuntunan dalam pendidikan. Di sini menurut saya sangat perlu. Kenapa? Seorang anak jika tidak dituntun dikhawatirkan jangan sampai mereka salah langkah atau salah jalan. Terus dulu buat Ibu Haryanti, terima kasih. Saya mau satu jawaban lagi dari Ibu. Seorang anak itu perlu mendapat tuntunan dalam pendidikan, karena pendidikan itu dimulai dari pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu menurut pendapat saya. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi sebagai guru pendidik kita memang harus menuntun peserta didik agar mereka tidak salah jalan. Oke, selanjutnya Bu ya, ini answernya ya. Tentu seorang anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan tentu akan mudah
menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tentu saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas lagi. Akan tetapi dengan adanya tuntunan itu ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tentu tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh-pengaruh keadaan yang buruk kemudian menjadi orang-orang yang jahat. Pengaruh-pengaruh yang dimaksud itu ialah pengaruh yang muncul dari beragam jenis keadaan anak. Anak yang satu mungkin hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, sehingga ditemui beragam jenis kesukaran yang menghambat kecerdasan budi anak. Bisa juga dalam keluarga tidak ditemui kemiskinan keduniawian, akan tetapi amat kekurangan budi luhur atau kesucian, sehingga anak-anak mudah terkena pengaruh-pengaruh yang jahat. Ya, next saja. Ya, di sini saya akan memperkenalkan mengenai profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan kita sebagai peserta didik yang akan diterapkan kepada peserta didik. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa dalam proses menuntun anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Semangat agar anak bisa bebas belajar, berpikir agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia. Ini yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Profil pelajar Pancasila yang terbangun utuh dari 6 dimensi pembentuknya, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global dan bernalar kritis serta kreatif. Jadi keenam dimensi ini harus ditemukan atau harus dididik kepada peserta didik agar tumbuh menjadi pelajar Pancasila. Keenam dimensi ini perlu dilihat sebagai satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi ditiadakan, maka profil ini akan menjadi tidak bermakna. Sebagai contoh, ketika seorang pelajar perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinal untuk memecahkan masalah, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Solusi yang dihasilkan juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimiliki. Ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Murid dengan dimensi profil ini berarti murid tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bentuk religiusitasnya, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Kedua, berkebinekaan global. Murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keragaman budaya daerah, nasional, dan global. Hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antara sesama, memiliki kemampuan komunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Next. Gotong royong. Seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif.
mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan antar anggota yang ada di dalam masyarakatnya. Murid tersebut juga sadar bahwa ia tidak hidup sendiri, memiliki kesadaran diri sebagai bagian dari kelompok, sehingga perlu ada usaha dari dirinya untuk membantu pencapaian kebahagiaan kelompoknya. Selanjutnya adalah mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan potensinya, dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi, dan bertanggung jawab atas potensi dan hasilnya. Murid yang memiliki dimensi ini juga mampu mengelola dirinya sendiri atas pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya, serta menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Murid tersebut mampu menyaring informasi, mengolahnya, mencari keterkaitan berbagai informasi, menganalisa serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Kreatif. Seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan sekitarnya. Peran guru penggerak. Menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran berarti seorang guru penggerak menjadi seorang pemimpin yang menitikberatkan pada kemampuan yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses pembelajaran mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah, dan lain-lain. Kedua, menggerakkan komunitas praktis. Menggerakkan komunitas praktis untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Seorang guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun di wilayahnya. Banyaknya praktik baik yang bisa dibagikan dalam komunitas tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran untuk para guru sejawat dan tentunya untuk guru penggerak tersebut. Menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Seorang guru penggerak juga harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya. Seorang guru penggerak diharapkan juga mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Tak lupa juga sebagai seorang coach, guru penggerak diharapkan juga bisa memantau perkembangan dari rekan guru lain tersebut. Selanjutnya, mendorong kolaborasi antar guru. Membuka ruang diskusi positif dan berkolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid. Mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Nilai-nilai guru penggerak yang termasuk dalam nilai-nilai guru penggerak itu tadi perannya ya, sekarang nilainya. Yang pertama, mandiri. Guru penggerak yang mandiri berarti guru tersebut mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Hal ini terutama perlu muncul dalam aspek pengembangan dirinya. Seorang guru penggerak termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah ataupun dinas. Kedua, reflektif. Guru penggerak yang memiliki nilai reflektif mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya. Lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan.
Apa yang dievaluasi tentu saja beragam. Bisa terdapat kekuatan dan keterbatasan diri sendiri, pendapat yang dimiliki oleh diri sendiri, proses dan lain-lain. Kolaboratif. Kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun luar sekolah. Contohnya orang tua murid, komunitas yang terkait. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, kolaboratif mampu muncul dalam perilaku seperti kerjasama, komunikasi, memahami peran masing-masing pihak dalam suatu situasi tertentu, termasuk memberikan feedback juga merupakan bagian dari kolaborasi. Inovatif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru yang tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul pun juga semakin bervariasi. Untuk bisa mengatasi beragam masalah tersebut, diperlukanlah jiwa inovasi dari seorang guru penggerak agar bisa datang dengan penyelesaian masalah yang mungkin tidak bisa namun tepat guna. Ini berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini berarti seorang guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dari dirinya sendiri. Segala hal yang kita lakukan harus tertuju pada perkembangan murid, bukan pada pemuasan diri kita sendiri. Maupun orang lain yang berkepentingan. Sebagai guru penggerak yang memiliki nilai ini, kita selalu harus mulai berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses pelajaran ini lebih baik, dan lain-lain. Ya, lewat saya, Bu. Oke, visi guru penggerak mengelola perubahan yang positif. Tujuan dari visi yaitu mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya atau saat ini. Membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Menurut Evans, ada ahli di sini, untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin. Untuk melakukan diperlukan orang-orang yang bersedia melawan arus naif tentang inovasi dan terbuka terhadap kenyataan yang bersifat manusiawi, serta hal yang berarti butuh berpartisipasi dari semua warga sekolah. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti olahraga. IA, Inquiry Apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Coppert, di mana pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitikberatkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Hal ini berbeda dengan IA.
yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukan untuk menghasilkan kekuatan yang tertinggi. Perubahan yang positif di sekolah tidak akan terjadi jika pertanyaan yang diajukan mengenai kondisi sekolah saat ini diawali dengan permasalahan yang terjadi atau mencari aktor sekolah yang melakukan kesalahan. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, mengapa capaian hasil belajar siswa rendah? Apa yang membuat rencana kegiatan sekolah tidak berjalan lancar? Dan lain sebagainya. Motivasi untuk melakukan perubahan tentu akan berangsur menurun jika diskusi diarahkan pada permasalahan. Suasana psikologis yang bergantung tentu akan berbeda jika pertanyaan diawali dengan pertanyaan yang positif, seperti hal-hal baik yang pernah dicapai murid di kelas, apa hal menarik yang dapat dipetik pelajaran dari setiap guru di kelas, dan bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah. Sebagai salah satu model manajemen perubahan di sekolah dan mencoba menerapkan melalui tahapan dalam IA yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagja. Di mana tahapan bagja di sini yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini dia penjabarannya. Tahap pertama buat pertanyaan utama. Di tahap ini Anda merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang ingin diimpikan. Tahap kedua, ambil pelajaran. Pada tahapan ini Anda mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sebuah sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Ketiga, ambil pelajaran. Pada tahapan ini Anda mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Keempat, jabarkan rencana. Di tahapan ini Anda dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Di bagian ini Anda memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Di sini muncul lagi pertanyaan pemantik, pernahkah Anda bermimpi tinggi dan mulai mewujudkan dari kekuatan pribadi yang Anda miliki? Tentu para Bapak Ibu Guru pernah ya memiliki mimpi. Saya ingin mendengar pendapatnya. Bagaimana mimpi yang tinggi Anda wujudkan dengan kekuatan pribadi yang Anda miliki? Saya ingin dengar tanggapan dari Ibu Jana. Ya, jadi kita memang semua pernah bermimpi tinggi. Saya dulu palingan bermimpi supaya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa saya. Dengan mengukur kemampuan pribadi dengan belajar lebih baik lagi. Dari rekan teman saya. Kalau yang ditanyakan itu tentang mimpi seorang guru, saya pun pernah memimpikan bagaimana muridnya di masa depan. Jadi saya memimpikan kepemimpinan murid yang religius, critical thinking, inovatif, cerdas, dan berakhlak yang baik. Itu yang selalu saya impikan. Nah, tinggal sekarang bagaimana cara saya untuk mewujudkan mimpi saya itu. Tapi sebelum saya menjadi guru, karena saya melihat saya juga pernah menjadi murid, saya ingin hal itu saya bisa wujudkan. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Bu Dira. Oke, selanjutnya. Next, ya. Pernah ya. Next, Bu. Next lagi.
Oke, budaya positif. Sekarang kita melangkah ke budaya positif. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Jadi dalam budaya positif ini ada paparan dari Dr. William mengenai teori kontrol. Jadi teori kontrol yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau memang murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini ada kolom di mana stimulus respon melawan teori kontrol seperti yang disampaikan pada kemarin ya. Jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, konsep disiplin positif dan motivasi. Ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang kata disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, ini selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia, di mana seorang ahli Diana Gosen menyatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kedua, untuk
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, disinilah orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Muncul lagi pertanyaan pemantik. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Saya minta tanggapan lagi dari Ibu Hasna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sikap positif yang ditanamkan kepada siswa, pertama-tama disiplin waktu. Misalnya hari Senin kita datang sebelum jam 7 karena akan melaksanakan upacara bendera pada pukul 7.00. Itu yang pertama. Kemudian disiplin belajar. Anak-anak diberi tugas dan tugas-tugas itu harus diselesaikan. Itu juga salah satu contoh disiplin. Kemudian lanjut disiplin berpakaian. Sebagaimana yang ditentukan di tata tertib sekolah bahwa kita menggunakan pakaian seragam sesuai dengan hari-hari yang telah ditentukan. Itu salah satunya. Saya kira demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bu Hasna. Bagus sekali Bu. Jadi next Bu Dira. Ya, cara mendisiplinkan murid yang dipaparkan oleh Bu Hasna itu adalah bentuk-bentuk atau pengalaman dari para siswa ya. Jadi itu sebenarnya untuk memulai satu disiplin itu kita harus memulainya dari diri sendiri, dari diri murid itu sendiri. Dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, dengan pemikiran seperti itu, maka murid tidak akan merasa terbebani dengan setiap aturan yang telah dibuat. Contohnya sudah dipaparkan tadi Ibu Hasna, berpakaian sesuai dengan yang sudah ditetapkan, datang pada pukul 7 pada hari Senin karena akan dimulai upacara, datang lebih awal ya. Yang bisa mendisiplinkan murid yaitu diri murid itu sendiri, sedangkan guru, kepala sekolah, dan orang tua sebagai penuntun dan pendukung untuk terlaksananya sikap disiplin. Murid itu sendiri harus tumbuh di dalam diri murid dan sejalan dengan kesadaran akan tanggung jawab dan ketaatan pada aturan yang telah dibuat. Oke. Ya, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Ya, next saja Bu. Ya, ini ada beberapa gambar tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia menurut William bisa diperhatikan antara kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Lanjut Bu. Ya, di sini dipaparkan satu-satu ya. Kebutuhan bertahan hidup, seperti yang disampaikan kemarin oleh Bu Dira. Sama. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis
untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini, di atas dulu. Ya, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberikan berterima kasih, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas potensi dan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Next. Ya, selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Ini dihubungkan dengan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, mereka juga bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggaskan bakat saat bertingkah laku buruk. Jadi ini beberapa kebutuhan ini sering kita temui pada peserta didik. Jadi jika ada peserta didik yang bertingkah laku nakal ataupun di luar dari batas sewajarnya, sebenarnya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Ya, next. Ya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid seperti membuat pencapaian yang berarti. Jadi, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa dengan membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif dari cara yang negatif. Ya, 5 posisi kontrol. Di sini ada yang dipaparkan. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, contohnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus memberitahu, berapa kali bapak ibu guru harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi jika bapak ibu guru menggunakan seperti kata-kata di atas, berarti ibu guru sedang melakukan membuat orang merasa bersalah.
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan kata-kata yang biasa dikeluarkan dengan posisi teman, saya sering melakukan posisi ini. Ayo bantulah demi bapak ya, atau bantulah demi ibu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak ibu selama ini. Ya sudah, sekali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mampu membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru. Posisi monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya kata-katanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Jadi seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar, cek, dan lain-lain. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Manajer, posisi terakhir ya. Ini pasti banyak Bapak Ibu guru yang berposisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kemudian kedua posisi tersebut bisa diperlakukan. Jadi kata-kata yang terlontar biasanya pada posisi manajer itu apa yang kita yakini. Jadi ada diskusi antara seorang guru dengan murid. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Segitiga restitusi. Ini pemecahan masalah ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Hal ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William tentang posisi menang dan menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Jadi kita belajar dari sebuah kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang.
Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Next. Restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasari yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi, serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik lagi. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Saya minta pendapatnya Ibu Aji. Ya, dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Kalau menurut saya, ya saya tidak akan membayar gelas yang pecah. Ya, saya tidak akan saya tidak akan membiarkan teman saya untuk membayar harga gelas yang telah dipecahkan itu, seharga yang sesuai dengan harga yang dipecahkan itu. Ya, makasih. Terima kasih. Oke, satu lagi. Ibu Aji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya ada teman yang memecahkan gelas dalam suatu pesta ulang tahun, saya tidak akan membiarkan untuk membayar, karena nilai gelas itu tidak akan sepadan dengan nilai pertemanan kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Aji. Mungkin Ibu Dira bisa menambahkan. Sebenarnya sudah mewakili. Oke, kalau misalnya saya diperhadapkan pada masalah seperti itu, ada teman saya, sahabat saya yang hadir dalam sebuah acara yang saya laksanakan, kemudian memecahkan gelas. Saya yakin bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tindakan yang tidak disengaja oleh teman saya. Maka saya tidak akan membiarkan dia membayar gelas yang telah dipecahkannya. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Aji bahwa nilai persahabatan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan harga dari sebuah gelas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Guru. Ya, jadi pendapatnya sangat bijaksana sekali. Oke, kita lanjutkan. Di sini inti dari semuanya ya. Jadi tujuan saya memaparkan tentang budaya positif ini yaitu untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab penuh dengan sopan santun terhadap gurunya ya. Jadi next Bu. Ya, di sini ada bentuk lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Saya minta kerjasama antara Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian. Ada yang ingin saya terapkan yaitu budaya positif untuk peserta didik, dan saya harapkan kerjasama dari Bapak Ibu guru. Yang pertama itu membiasakan dalam melaksanakan budaya tabe untuk murid. Karena saya lihat di sekolah kita
sudah hampir tidak pernah dilaksanakan ini. Jadi peserta didik main nyelonong saja di hadapan gurunya tanpa ada basa-basi, rasa hormat kepada gurunya. Jadi saya minta dengan kerjasama dari Bapak Ibu Guru, mari kita kembalikan budaya positif ini, yaitu budaya tabe. Kedua, mengarahkan murid untuk memungut sampah tanpa harus disuruh. Jadi ini saya juga ambil karena biasanya murid main jalan saja, walaupun ada di samping atau di depan ada sebuah sampah, dia main jalan saja tanpa harus memungut. Jadi kiranya bisa ditanamkan kepada peserta didik bagaimana kalau lihat sampah nak diambil, dipungut, kemudian masukkan ke tempat sampah. Iya, lihat sampah ambil. Selanjutnya, membiasakan murid untuk meminta izin jika ingin keluar dari kelas atau dari ruangan. Jadi sering saya dapatkan peserta didik jika mau membuang sampah, dia keluar saja tanpa harus mempertimbangkan bahwa di dalam kelas ini ada guru saya. Entah dia mau ke kamar kecil atau meludah, dia main keluar saja. Jadi ini yang saya angkat kembali untuk budaya positif agar diterapkan di kelas masing-masing, untuk membiasakan peserta didik untuk minta izin dulu jika mau keluar kelas. Ya, next book. Nah, ini ada satu aksi nyata membiasakan murid meminta izin jika ingin keluar dari ruang kelas. Dalam bentuk video itu tadi. Iya. Enggak, bunyi tadi Bu. Di atas itu ya. Di play Bu, di bawah. Play. Geser lagi, ya. On. Bukan. Yang tanda panah itu Bu. Ya, itu. Suaranya coba. Enggak. Ya, speaker ya. Ya, saya gambarkan di sini. Jadi saya tengah mengevaluasi siswa untuk ya. Speaker saya. Ya, apa? Saya instruksikannya di sini tengah saya mau ambil nilai mengenai praktik menyanyikan lagu daerah Kepulauan Selayar. Tiba-tiba ada siswa saya meminta izin untuk keluar untuk ke kamar kecil. Jadi budaya seperti ini yang ingin saya tumbuhkan kembali ke dalam kelas. Next book. Ya, kalau ini hanya pelengkap, berbaris terlebih dahulu sebelum memasuki ruang kelas. Ya, karena saya sekarang sudah tidak melihat ini lagi. Sebelum pandemi ada yang melakukan beberapa kelas, tapi setelah memasuki tatap muka terbatas sudah tidak saya temukan lagi. Tidak harus seperti itu ya, ini salah satu bentuk kreasi saya saja. Ya, bisa next barangkali. Ya, ini membiasakan untuk selalu memungut sampah tanpa perintah atau tanpa disuruh. Baik, selanjutnya Bu. Ya, ini rangkaian terakhir. Saya ingin tindak lanjutnya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, dan murid. Dukungan yang dibutuhkan kepala sekolah, rekan guru, dan murid, alat kebersihan, serta kerjasama untuk dinas kebersihan untuk pengangkutan sampahnya. Ya, next.
Ya, baiklah. Ya, sudah ya. Ya, baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang saya bawakan terkait pengalaman saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk Bapak Ibu guru untuk diaplikasikan ke dalam ruang kelasnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Wanti, bagaimana tanggapan Ibu Wanti mengenai pemaparan materi budaya positif yang saya sampaikan serta penerapannya yang sudah saya laksanakan di sekolah, Ibu? Adapun tanggapan saya terkait dengan pemaparan materi mengenai budaya positif, alhamdulillah sudah cukup bagus. Dan diharapkan untuk kedepannya perlu peningkatan terkait materi-materi budaya positif tersebut. Kemudian mengenai pelaksanaan di sekolah, diharapkan kerjasama terhadap semua guru, rekan guru untuk saling bersama-sama menerapkan budaya positif tersebut agar apa yang kita harapkan terhadap anak didik kita ini bisa tercapai sesuai dengan tujuan kita. Ya, baik. Terima kasih Bu Guru atas tanggapan dan masukan yang sangat membangun untuk pelaksanaan budaya positif di sekolah.